Hello people with the spirit of learning, selamat datang di tutorial Figma 2023. Nah, pada kali ini kita akan membuat project pertama kita dan akan berkenalan dengan apa itu frame, sehingga teman-teman di sini memiliki gambaran gimana sih cara desain sebuah aplikasi website maupun mobile. Jadi kalau kita lihat masuk kepada menu recent, lalu di sini ada new design file. Itu diklik aja. Setelah itu di sini ada sedikit seperti pembaruan dari Figma, cuman nggak usah sekarang lah, nanti aja. Dan di sini kita yang paling penting double klik dulu untuk memberikan nama project. Sebagai contoh nama projectnya Saina Rank. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu di sini adalah tampilan workspace kita menggunakan Figma sebagai seorang UI UX designer atau juga developer yang nantinya akan bekerja sama dengan desainer. Jadi di sebelah kiri itu ada menu Figma seperti ini, ya. Ini banyak sekali, bisa dipahami satu-satu. Lalu juga ada move, scale. Nanti kita akan belajar satu-satu, ya, tenang aja. Lalu ada frame, slice, terus ada basic shapes seperti rectangle, line, arrow, ada pen, pensil, ada typography, ya, yang paling penting nih teks, ya, untuk memberikan informasi di dalam sebuah project website. Dan yang baru di 2023 ini ada bagian sini, ya, widget gini. Jadi kayak kita bisa langsung cari components, terus kita bisa cari plugins atau bahkan widget, ya. Jadi ini sebuah menu baru yang ditawarkan Figma, namanya resource. Nah, saya lebih sering menggunakan widget yang tersedia maupun plugin. Dan di sini ada hand tool, ini buat pindah-pindah sebenarnya. Kalau kita tekan spasi di keyboard itu udah langsung ke hand tool. Kalau mau balik lagi ke select tool itu tekan V aja di keyboard. Jadi nanti kita juga akan bahas tentang shortcut-shortcutnya yang paling penting, ya. Dan di sini ada komen, biasanya ini kita komen, kok desainnya blur gitu kan, bisa nggak pakai warna lain. Nah, kayak gitu. Jadi komen itu buat kita berkomunikasi langsung dengan desainer lainnya atau bahkan developer yang berada di dalam sebuah project yang sama, atau biasa disebut dengan design collaboration. Alright everyone, sekarang kita akan masuk kepada bagian frame. Jadi di sini bisa tekan F pada keyboard atau klik yang bagian pagar gini. Kalau S slice, kalau F frame, ya. Jadi tekan F, lalu di sebelah kanan akan memberikan beberapa pilihan frame. Tapi biasanya kalau teman-teman udah pakai Adobe XD atau Sketch, itu disebutnya dengan artboard maupun canvas, ya. Apapun itu namanya sama aja, ya. Jadi kita perlu adaptasi juga ketika kita pindah software dari Adobe XD ke Figma. Di sini ada pilihan font untuk mobile application seperti iPhone, ada Android, tapi lebih banyak produk Apple-nya, ya. Dan juga di sini ada tablet, ya. Ada desktop, presentation, watch, paper, dan juga yang lainnya. Untuk kali ini kita akan coba pilih iPhone 14 Pro. Jadi fungsi utama dari sebuah frame ini adalah tempat di mana kita akan melakukan proses desain, ya. Jadi kita bukan desain yang di bagian hitam gelap ini, bukan. Tapi kita akan desain di bagian iPhone 14 Pro ini. Kita tidak bisa desain di luar dari frame karena ketika nanti kita presentasi, ya, di bagian sini yang hanya ditampilkan itu yang ada di dalam sebuah frame. Di luar frame itu tidak akan terlihat. Jadi kita bisa anggap bahwa frame ini sebuah layar handphone kita. Oke? Well, inilah caranya gimana untuk membuat frame, dan nanti ke depannya kita bisa mengisi beberapa UI components, ya, membuat desain sederhana untuk aplikasi mobile di dalam frame ini. Jadi ketika di present tuh tampilannya kurang lebih seperti ini, tapi ini masih gelap. Oke. Kita menggunakan iPhone 14 Pro, ada di sini, ya, untuk frame-nya. Jadi nanti ada button, ada images, typography,
dan juga komponen lainnya seperti itu. Nah, untuk melakukan proses duplicate itu bisa Ctrl C sama Ctrl V aja. Nah, jadi kayak gini, atau Ctrl D langsung, dia langsung duplicate. Oke. Atau cara lain gini. Kita tekan Alt ya. Kalau di Windows, kalau di macOS itu bisa tekan Option, lalu tarik aja namanya seperti ini. Oke. Di sini kita punya halaman Get Started, halaman Login, halaman Profil, ataupun halaman Checkout. Ya, nanti banyak halaman yang pasti akan dibuat sebagai seorang UI maupun UX designer. Oke, untuk melakukan proses rename itu tinggal klik aja di sini. Kita double klik, misalnya Get Started, lalu enter aja. Atau cara lainnya kita bisa lewat sebelah kiri ini ada layers, itu double klik aja. Setelah itu kita kasih nama misalnya login. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, akan kita lanjutkan pada video selanjutnya.